harapannya dengan platform ini klien itu nggak bingung lagi untuk buat acara impiannya. Oke, Jadi tinggal pilih aja ya. Gitu. Numpang-nampang berjaringan. Disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jember dan direlay oleh Pro 2 FM Surabaya, Malang, Madiun, dan Sumeneb. Delapan 9,5 Pro 2 RRI Jember, suara kreativitas. Sahabat kreatif, kita sekarang lagi bincang-bincang nih di Numpang-Nampang Berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jember dan direlay oleh Pro 2 Surabaya, Malang, Madiun, dan juga Sumeneb. Spesial banget sore hari ini karena kita lagi barengan sama seorang pemuda Jawa Timur yang gak biasa nih. Karena ia adalah seorang pemuda pelopor tingkat Jawa Timur bidang inovasi dan teknologi. Wow banget nih pokoknya. Buat sahabat kreatif yang mungkin mau ada gabungan di sore hari ini atau say hello, bisa langsung aja kirim di WhatsApp 081 559708950 atau bisa juga lewat Twitter dan Instagram di @pro2jember. Oke, kita kenalan dulu ya sama yang udah datang di studio Pro 2 sore hari ini. Halo, selamat sore. Sore Mas Wira. Oke, apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah baik Mas Wira. Oke, sama Kak Ahmad Zulkifli Nur Rahim ya. Ya. Panggilannya biasa dipanggil Izul, Mas. Panggilan dipanggil Izul. Iya. Oke. Tapi ada nama nama tenar. Oh, iya. Nama panggung nih. Nama panggung. Apa nih nama panggungnya? Nama panggungnya biasanya Zulhabner, Harapan Negara, Mas. Waduh. Enggak biasa dipanggil Izul aja, Mas. Izul aja. Ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Sehat. Semoga sahabat kreatif ya juga sehat. Amin. Dan juga kalau dari Izul nih, kesibukannya sekarang apa sih Mas Izul? Nah sekarang ini kesibukannya lagi mencoba untuk menjadi bermanfaat, Mas. Menjadi bermanfaat, waduh. Karena efek pandemi itu merubah semuanya lah, Mas. Oke. Jadi awalnya kita hanya berpikir individualis. Begitu pandemi itu kita mencoba menjadikan diri ini bisa bermanfaat untuk banyak orang pastinya. Oke, luar biasa. Tapi tahan dulu ya sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Kita kasih dulu satu lagu yang berikut ini. Udah tahu belum kalau kamu bisa booking online vendor favoritmu di lebihmeriah.com? Booking sesuai kebutuhan, gampang kan? Kamu juga bisa pilih vendor di kategori yang lain. Lebihmeriah.com buat acara impianmu jadi lebih meriah. Sahabat kreatif, kamu masih barengan sama aku Wira di Numpang-Nampang Berjaringan bersama Ahmad Zulkifli Nur Rahim, seorang pemuda pelopor tingkat Jatim bidang inovasi dan teknologi. Nah, kita lanjut lagi nih untuk ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, Kak Izul, kalau dilihat nih, biasa kan kita kepo dulu nih. Dilihat dari bio Instagramnya nih, banyak banget kayaknya profesinya, tapi kayaknya lebih suka dikenal sebagai apa? Sebagai seorang fotografer atau videografer? Kebanyakan teman-teman yang ada di Jember sih kenalnya sebagai videografer. Sebagai videografer. Iya, karena di 2017 itu saya kebetulan tinggal di Jember start dari 2017 itu, Mas. Oke. Nah, di situ saya memulai karir di bidang wedding videographer. Nah, setelah sekian banyak klien dan setelah sekian beberapa tahun di Jember menggeluti itu, akhirnya banyak yang kenal sebagai videografer. Cuman sebenarnya videografer itu adalah sebagian kecil, Mas, dari passion saya di bidang industri kreatif. Makanya saya pribadi kalau misal mendeskripsikan diri saya lebih ke arah pekerja kreatif ya. Soalnya semua yang berhubungan dengan foto, video, desain, bahkan sekarang merambah ke IT itu kita kerjain semua. Palu gada. Palu gada. Apa yang lo mau gua ada. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dari dunia yang sekarang ini, dunia katakanlah videografi ya, itu berarti sejak kapan? Nah, kalau mulainya sendiri tuh sejak 2011, Mas. 2011 itu benar-benar otodidak ya. Jadi
background pendidikan saya juga bukan di bidang multimedia atau videografi, tapi ke psikologi justru. Oh, psikologi, Mas. Ya, terus habis itu saya di situ melihat bahwa tren nanti ke depannya ya Mas ya. Maksudnya tren pemasaran ke depannya itu saya melihat bahwa videografi ini menjadi salah satu ujung tombak yang paling ngena nih dibandingkan foto ya. Oke. Karena apa? Karena secara psikologis mata kita itu akan suka dengan hal-hal yang bergerak. Semenjak itu saya belajar menekuni videografi itu. Gitu. Dari tahun 2011 startnya. Dan itu otodidak. Iya, berdasarkan tutorial YouTube. Luar biasa ini. Tapi kalau ngomongin jadi seorang videografer, kalau suka dukanya nih apa sih itu? Nah, sebenarnya suka dukanya itu banyak ya, karena setiap saat kita ketemu sama banyak orang gitu kan ya. Kita mulai dari sukanya sendiri. Nah, sukanya ini memang ini menjadi passion atau bidang saya yang paling saya sukai gitu. Nah, selain itu menjadi sebuah yang kalau kita itu kepuasan tersendiri gitu Mas. Kalau misal bisa membuat sebuah karya yang nantinya bisa di-recall terus sama kliennya. Bahkan 10 tahun atau mungkin 20 tahun mereka lihat lagi, mereka bisa menghadirkan momen itu kembali gitu loh. Jadi itu sukanya. Tapi sekarang dukanya. Nah, kalau dukanya memang berdasarkan pengalaman saya di beberapa tahun ini, memang dukanya itu lebih ke arah ekosistem yang belum terbentuk. Oh, gimana tuh berarti? Jadi misal gini, kita itu nggak ada wadah yang benar-benar mewadahi pekerja kreatif, baik itu di Jember maupun nasional gitu Mas. Gitu. Sehingga nanti standarisasi harga, kemudian standarisasi kualitas itu nanti akan menjadi hal yang kadang berbeda ini ya antara satu vendor maupun vendor yang lain. Jadi kabur gitu ya? Iya, terus kemudian karena nggak ada standar harga tertentu, sehingga nanti lama-kelamaan ini pekerja kreatif ini nggak dihargain gitu loh. Dan takutnya ada perang harga mungkin ya? Betul sekali. Nah itu yang akhirnya mencoba nantinya akan kita bahas bareng-bareng. Kenapa kok saya membuat sebuah platform itu? Gitu. Nah kalau misalkan jadi videographer sebenarnya lebih ke acara apa sih? Mostly di wedding atau memang ada acara-acara lain yang bisa di cover nih? Nah sebenarnya saya pribadi berangkat dari televisi Mas. Televisi. Jadi setelah saya lulus di 2014, kebetulan saya diterima di salah satu TV nasional ya. Nah itu bergerak di menjadi seorang video editor. Pada waktu itu. Iya. Nah asiknya di sana itu kita memang diajari dari nol banget gimana menjadi videographer yang punya storytelling yang baik. Saya mengerjakan kayak news, kemudian program-program yang ada di televisi tersebut. Nah, tapi saya menganalisis nih trennya nggak ke TV lagi nih kayaknya. Nah, begitu sadar trennya akhirnya berubah nantinya ke digital, akhirnya saya keluar dari sana, memberanikan diri keluar untuk join di production house yang ada di Jakarta. Kebetulan di production house itu kita ngerjainnya akhirnya ya musik klip dari artis-artis nasional, kemudian company profile, tapi company profile itu yang nggak konvensional Mas. Unik. Yang unik seperti web series. Nah, awal mula itu web series yang ada di YouTube itu, nah itu menjadi sebuah strategi marketing bagi perusahaan-perusahaan pada waktu itu. Nah, akhirnya kita ngerjain itu. Nah, begitu akhirnya menemukan tambatan hati di Jember. Akhirnya ini toalah saya ke Jember nih. Gara-gara menemukan putri terbaik di Jember saya. Akhirnya mau nggak mau kita akhirnya mulai lagi dari nol di Jember. Nah, namun beda ya, maksudnya beda dari Jakarta kan. Kalau di Jember itu yang lagi menggeliat waktu itu adalah wedding, Mas. Wedding ya, tahun 2017 berarti. 2017. Ini. Harapan saya dengan masuk ke Jember ini
kita perlahan nggak cuman wedding nih, kita kembangin di bidang event. Mungkin sekarang ke depannya ada musik klip juga untuk band-band lokal seperti itu. Masuk semua ya. Masuk semua, akhirnya kita mengadaptasi dari ibu kota ke sini gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari berarti udah cukup panjang ya perjalanannya ya. Kalau ada nggak sih momen yang istilahnya mengharukan nih istilahnya ketika sedang bertugas gitu seperti itu? Siap-siap nangis ini, Mas. Siap-siap nangis, aduh. Tisu ada di sini. Kebanyakan momen haru itu pada prosesi akad nikah sih, Mas. Akad nikah, oke. Jadi karena akad nikah itu sakral, kemudian yang paling kena itu ketika momen pamit nikah nih. Oh gitu. Nah, momen pamit nikah itu adalah momen di mana si pengantin mengucapkan kata-kata yang nggak biasa dilakukan sehari-hari kan ya. Oh iya betul. Jadi dia menumpahkan perasaannya kepada orang tuanya di momen itu. Dan di satu sisi saya melihat itu ada rasa iri, Mas. Oh gitu. Karena apa? Karena kebanyakan klien itu dihadiri langsung oleh kedua orang tua kan. Okay. Nah, saya pribadi waktu di 2017 itu ya qadarullohnya hanya ibu saya karena ayah saya sudah meninggal gitu. Okay. Jadi rasanya tuh kenapa ya kok enggak waktu itu ketika masih momen ada itu gitu ya. Nah, di sisi lain saya kan juga saat ini sudah punya baby ya, maksudnya usianya 4 tahun. Saya ngelihatnya tuh bahwa ini nggak akan lama nanti, maksudnya nggak akan lama itu dalam artian tiba-tiba udah di posisi itu gitu kan. Tiba-tiba anak yang tadinya kita main bareng gitu kan, tiba-tiba dia mengucapkan kata-kata pamit nikah itu kepada kita. Nah, itu momen-momen haru yang sering saya nggak kerasa itu netesin air mata on the spot gitu. Ketika pada waktu itu ya. Ketika pada waktu itu. Oke, ini menarik banget ya. Dan juga ini ada hubungan sama videografi, kayaknya juga berkaitan sama lebihmeriah.com ya. Apa sih, bisa dijelasin nggak lebihmeriah.com ini? Iya betul, Mas. Jadi lebihmeriah.com itu sebenarnya berawal dari hikmah pandemi, Mas. Oke. Jadi di pandemi itu di tahun 2020 itu 4 bulan kita nggak ada event sama sekali. Nah, sehingga sempat kita berjumpa dengan kawan-kawan vendor event. Itu gimana nih solusinya? Sejember nih. Sejember, oke. Sejember kita sempat ngobrol-ngobrol apakah kita bikin video new normal. Kita sempat bikin video new normal juga, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi juga. Ya, cukup bagus ya. Cuman itu nggak cukup, Mas. Karena itu nggak menyelesaikan masalah. Sehingga akhirnya kita membuat sebuah platform itu gunanya sebagai mengatasi permasalahan. Contoh, kita nggak bisa ketemu langsung nih. Oke. Ya kan? Jadi yang tadinya bisa ketemu di kantor untuk menjelaskan gimana price listnya dan lain sebagainya, betul. Itu kita nggak bisa di zaman naik-naiknya pandemi itu. Sehingga kita mikir apa sih yang bikin sesuatu yang kira-kira bisa nih untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga kita buat sistem booking online di lebihmeriah.com gitu. Oh gitu. Iya, sebenarnya ada permasalahan lagi nih, Mas. Apa nih? Soalnya gini, Mas, nggak semua vendor itu paham masalah digitalisasi. Oh gitu. Ya kan? Okay. Jadi nggak semua punya pemahaman tentang digital. Bahkan untuk ngupload sosial media aja mereka bingung gitu kan. Iya. Apalagi mereka harus membuat sistem booking gitu kan. Akhirnya saya mikir, kenapa kok kita nggak buat untuk bersama gitu kan? Buat bareng-bareng gitu. Buat bareng-bareng. Jadi satu platform, mereka tinggal daftar dan itu langsung otomatis menjadi profilnya mereka, dan mereka bisa naruh produk layanan. Oke. Dan mereka bisa langsung di booking oleh kliennya. Oh. Gitu. Iya. Ya, jadi sangat efektif juga. Terus kemudian kebanyakan vendor itu juga curhatnya masalah ini loh, saya dapat
customer Heeh. yang tanya-tanya doang. Wah. Iya kan? Di HP ini bisa Di jadi. HP. Nah, kadang ya itu tadi udah tanya-tanya tapi ternyata nggak jadi. Enggak jadi. Bahkan cuman minta press list terus kemudian dibandingin gitu kan. Itu. Nah, akhirnya tiba-tiba nggak jadi juga gitu. Nah, rata-rata menurut riset kami ya, tim kami itu vendor itu mengeluarkan 2 sampai 24 jam untuk membales chat itu. Oh. Dan kalau nggak jadi kan dia udah kehilangan waktu itu, Mas. Iya, Nah, benar-benar. sehingga lahirlah platform ini. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau dari ini lebih meriah.com nih berarti tim atau gabungan dari vendor-vendor berarti. Iya, betul. Jadi lebih meriah.com ini sebuah marketplace, Mas. Oke. Marketplace, jadi vendor-vendor ini masuk sesuai dengan kategorinya. Jadi misal ada kategori MC, kemudian foto, video, wedding organizer, Masuk kemudian semua ya berarti masuk ya? semua. Dan menurut riset kami, satu pernikahan itu terdiri dari 20 lebih kategori loh, Mas. Satu pernikahan. Satu pernikahan. Jadi Wah, ketika banyak berarti ya. bener, jadi ada sound system, tenda, iya. dekorasi, bahkan akhir-akhir ini saya kepikiran jasa sewa merpati, Mas. Oh, yang di ini ya, ditembangin ya. Jadi Oke. kebanyakan klien kita kan nggak tahu ini nyewanya di mana nih, gitu. Nyari kan. merpatinya. Nyari merpatinya di mana, gitu. Tapi dari lepas ya balik lagi ya Nah, merpatinya. harusnya kan gitu kan. Nah, kebanyakan kadang klien tuh nggak tahu itu, Mas. Oke. Nah, kebanyakan mereka mikirnya ini beli nih, Oh, kan nggak balik gitu. Iya, dilepas aja gitu ya mikirnya. Nah, Oh, menarik dia. menarik. Jadi akhirnya nanti ke depannya bisa jadi peluang bisnis juga. Betul. Gitu. Nah, harapannya dengan platform ini klien itu nggak bingung lagi untuk buat acara impiannya. Oke. Jadi tinggal pilih aja ya. Gitu. Itu berarti bisa bermacam-macam ya. Maksudnya sound system vendor A, terus habis itu vendor B gitu. Bisa ya. Campur-campur bisa. Campur-campur. Ya? Nah, kita memang dari awal kita nggak nyediain paket yang saklek. Oke. Karena kita balik lagi ke kebutuhan klien. Oh. Jadi biasanya klien tuh punya preferensi, Mas. Aku pengen yang fotografernya si ini, Oke. videografernya si ini, gitu. Mungkin dekorasinya si ini. Nah, itu dari situ disesuaikan juga dengan budgetnya. Dan asiknya di sini, Mas, sistem bookingnya itu mereka bisa ngatur sendiri harganya. Oh gitu. Jadi cocok nih. Bener. Jadi misal aku suka nih sama vendor ini, cuman kok over budget ya. Nah, mereka bisa ngatur sendiri. Oh, bisa di request gitu berarti ya? Bukan request, jadi mereka langsung gimana? mengaplikasikan. Oh, jadi nggak perlu ini nggak perlu ini nggak perlu ini Akhirnya, ada kayak centang-centang ya, gitu ya? Ada checklistnya, atau ada pilihan-pilihan lainnya kayak gitu. Jadi asiknya seperti itu. Kita se-fleksibel mungkin kita mencoba untuk memberikan kenyamanan ke klien maupun ke vendornya. Jadi nggak ada yang dirugikan nih. Gitu. Oke, dari vendor juga bisa menyediakan yang terbaik, dari klien juga bisa menyiapkan budget yang terbaik juga pastinya. Betul sekali. Oke, ini seru banget nih obrolan kita di sore hari ini. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita kasih lagu dulu yang satu ini. Udah tahu belum kalau kamu bisa booking online vendor favoritmu di lebihmeriah.com? Booking sesuai kebutuhan, gampang kan? Kamu juga bisa pilih vendor di kategori yang lain. Lebihmeriah.com buat acara impianmu jadi lebih meriah. Kamu masih mendengarkan Numpang Nampang Berjaringan dari Pro2 FM Jember. .5 Pro2 RRI Jember, suara kreativitas. Sahabat kreatif, kamu masih barengan sama Wira di Numpang Nampang Berjaringan. Dan masih ada Kak Izul nih, seorang pemuda pelopor tingkat Jatim bidang inovasi teknologi. Nah, setelah tadi kita bahas nih ya Mas Izul ya, tentang videografi, habis itu tentang lebih meriah.com ya. Lanjut nih kita bahas, sebenarnya apa sih pemuda pelopor Jatim ini? Pemuda Pelopor Jatim itu merupakan ajang kepeloporan pemuda yang berusia dari 18 sampai 30 tahun, Mas. Oke. Nah, kebetulan ini tahun terakhir saya nih. Oh, tahun terakhir. Pas banget berarti. Pas banget. Jadi istilahnya nggak mau ketinggalan kesempatan terakhir. Dan saya baru tahu ajang ini sih. Oh gitu. Oh, oke. Nah, kebetulan iseng-iseng ngelihat ke sosmed dan ada pemuda pelopor nih, kita nyoba. Nah, nyoba
saya baca kriteria dan lain sebagainya, kayaknya masuk nih. Bisa dengan, nih coba. dengan semangat yang kita bangun di lebihmeriah.com. Oke. Jadi memang semangatnya di situ yang perlu digarisbawahi adalah bisa berdampak sosial yang besar ya impact-nya ya. Impact-nya semakin besar semakin bagus gitu. Oke. Tapi kalau dari kategorinya sendiri berarti ada banyak ya? Banyak. Di situ ya. Ada 5 Mas. Oh ada 5. Yang pertama itu pendidikan, kemudian agama, sosial dan budaya. Terus kemudian yang ketiga itu pengelolaan SDA. Oke. Terus sumber daya alam. Terus kemudian lingkungan pariwisata, pangan dan inovasi teknologi. Oh, baru masuk yang di inovasi teknologi. Iya, ya? betul. Oke. Tapi sebenarnya kalau motivasi ada nggak? Ini ada dorongan dari luar atau memang dari diri sendiri nih? Aku pengen gabung nih, pengen join nih kayak gitu. Nah, sebenarnya pengen joinnya itu karena ada kata-kata itu, Mas. Jadi kata-kata waktu kita baca di flyernya itu dicari memang pemuda dengan ciri-ciri yang bisa berdampak. Oke. Memiliki usaha atau aktivitas yang bisa berdampak sosial. Nah, kenapa enggak kita coba gitu kan? Kita yakin ini bermanfaat kok untuk orang banyak. Bahkan nggak cuma di Jember nantinya. Kita harapannya nanti bisa nasional gitu kan, sehingga nanti bisa bertambah lebih banyak lagi. Karena bayangin Mas, satu vendor itu kemungkinan dia timnya itu nggak cuma satu orang aja. Betul. Kan biasanya kadang ada yang 5 orang, kadang ada yang 15 orang. Kayak dekorasi itu bahkan ada yang sampai 25 orang. Banyak ya. Timnya itu kan banyak banget. Dan kemudian dia masing-masing orang itu punya keluarga, punya gitu tanggungan, kan? Punya gitu tanggungan. Nah, sehingga dengan adanya lebihmeriah.com ini harapan saya ya ini akan berdampak besar nih. Selain itu kita juga ngembangin di platform-platform lainnya yang menunjang, Mas. Gitu. Jadi ekosistem kita udah mulai terbentuk nih dari hulu ke hilirnya. Jadi kita juga punya platform lainnya di bidang online course. Jadi di bidang industri kreatif. Oke. Jadi buat teman-teman yang pingin ngasah skill kreativitas di bidang videografi, makeup artist, jadi YouTuber, itu bisa ngakses di sana. Oke. Nah, sehingga setelah ngakses di sana, mereka siap untuk meraih penghasilan, larinya ke lebihmeriah.com. Oh gitu. Sebagai vendor, gitu kan. Iya. Nah, selain 2 platform ini, itu kita buat program CSR kita di lebihberkah.com. Oke. Jadi lebih-lebih ini yang menjadikan kita akhirnya terpilih menjadi yang terbaik di tingkat Kabupaten Jember. Oke. Dan kemudian lanjut ke tingkat provinsi itu kita terbaik kedua. Oke. Gitu. Karena platform kita itu nggak cuman berdiri satu itu aja, tapi kita udah membuat ekosistemnya. Nah, jadi ada hasil dari lebih meriah maupun lebih kreatif itu nanti kita sumbangkan ke lebihberkah.com. Waduh. Gitu, Mas. Iya. Jadi teman-teman juga bisa join juga di lebihberkah.com untuk berbagi keberkahan terhadap sesama. Waduh, luar biasa. Gitu. Tapi dari lebih meriah ini tercetus dari mana sih kok namanya lebih meriah ini sebenarnya? Itu juga cukup menarik deh. Jadi pertama kali sebelum lebihmeriah.com ini ada, Mas. Namanya itu sebelumnya Vizi Marketplace. Oke. Karena Vizi sendiri itu adalah sebuah studio foto yang saya buat bareng-bareng sama teman-teman. Nah, dari Vizi Space itu saya buat sistem booking pertama kali studio foto di Jember. Nah, ketika ngerasa bahwa sistem booking ini enak banget nih, kalau misalnya dijalanin oleh banyak vendor, akhirnya kita bikin Vizi Marketplace. Nah, sayangnya ketika kita ikutan kompetisi di tingkat nasional tahun 2021 itu, kita hanya berhenti di 150 besar secara nasional. Oke, sudah sempat ikut berarti ya? Sudah sempat ikut dengan konsep yang sama. Nah, dari panelis itu beliau-beliau ini ngasih sebuah masukan besar, Mas. Yaitu pertama rebranding.
Oke. Rebranding dari yang tadinya namanya Visi Marketplace menjadi lebihmeriah.com. Oh. Karena kita mikir apa sih yang pertama kali orang dengar ketika ada kata lebih meriah. Pasti mereka udah mikir tentang event atau sesuatu yang apa ya, memunculkan kemeriahan gitu kan ya. Akhirnya kita memilih lebihmeriah.com aja gitu. Oh gitu. Nah selain itu kita juga update sistem Mas. Dari yang tadinya Visi Marketplace itu hanya manual ya, maksudnya vendor join, kita inputin gitu kan. Oh gitu. Admin yang input. Sekarang di lebihmeriah.com itu vendor bisa langsung join. Oh gitu. Jadi mereka bisa daftar sebagai vendor, mereka bisa masukin layanannya sendiri, dan mereka bisa ngechat atau apa namanya dealing dengan klien melalui website itu. Oh langsung komplit jadi satu di situ. Betul. Dan dan poin pentingnya adalah sistem kita itu bisa langsung otomatis nge-generate invoice. Oh gitu. Nah, jadi nggak perlu apa namanya, Mas bisa kirim penawarannya gitu kan, atau Mas apa namanya minta kwitansi dan lain sebagainya, itu nggak perlu udah langsung di situ. Udah langsung. Dan ketika dia deal itu akan dikirim secara langsung otomatis di emailnya masing-masing. Oke. Emailnya vendor, emailnya klien, dan emailnya kita sebagai platform. Oke. Gitu. Waduh. Waduh, tercengang deh, ternyata ada sebuah platform yang ini asik banget tuh Bapak. Asik banget. Beneran nih. Dan juga sebenarnya kalau dari yang mengadakan ini pihak mana sih Mas yang mengadakan Pemuda Pelopor ini? Oh, yang mengadakan ini dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oh, oke. Jadi Kemenpora itu ada di bidang kepemudaan. Nah, kebetulan di tingkat provinsinya itu diadakan oleh Dispora Jatim. Oke, seleksinya dulu ya. Iya, yang di Jatim ya. Jatim. Kalau yang di Jember, Dispora Jember. Oke. Di bidang kepemudaan. Ya, itu step-stepnya. Step-stepnya. Iya. Jadi dari Jember dulu ya. Dari Jember dulu. Jadi waktu itu ada kurang lebih 100 lebih lah yang pendaftar yang di apa namanya, di inovasi dan teknologinya khusus atau semuanya? Semuanya. Jadi semuanya. Total itu lebih dari 100 orang itu diseleksi secara satu persatu diseleksi sehingga ada 3 terbaik di masing-masing kategori. Oke. Nah, kebetulan yang di Jember ini yang dikirim hanya 2 Mas. 1 dan 2 aja? Enggak. Oh enggak? Dari kan harusnya 15 orang nih. Cuman yang cocok atau yang intinya yang sesuai persyaratan untuk masuk ke tingkat Jawa Timur itu hanya 2. Saya dengan ada rekan dari bidang pangan kalau nggak salah. Oh gitu. Nah itu akhirnya ini yang paling siap nih, karena para juri juga menilainya ini kemungkinan bisa mendapatkan, bisa tembus nih sampai nasional kemungkinan gitu. Oke. Nah, akhirnya kita alhamdulillah dikirim ke tingkat provinsi itu. Di provinsi itu juga sangat saya juga mengapresiasi juga teman-teman itu idenya brilian Mas. Bagus-bagus idenya. Bagus-bagus. Sampai di satu momen saya tuh ngerasa minder dulu gitu ya. Karena waktu ngobrol kok keren-keren ya gitu ya. Terus habis itu alhamdulillahnya kita terpilih 5 besar itu yang diadakan fact finding ini lebih ke arah kunjungan. Jadi bener nggak sih idenya ini udah terrealisasi dengan baik? Udah dijalankan atau belum? Gitu ya? Udah apa hanya sekedar omongan? Apa udah jadi kenyataan gitu kan? Nah akhirnya alhamdulillahnya kita masuk 5 besar itu, kita langsung bikin event kecil-kecilan di kantor gitu kan. Nah, di Jember berarti? Di Jember. Nah, kantor kita di Jalan Sumatera itu. Kemudian kita panggil nih masing-masing perwakilan vendor. Mereka tampilin maksimalnya mereka, yang ada yang Lily Project sebagai wedding organizer. Mereka mengorganize acara, kemudian dekorasi dari Castellum, terus kemudian sound system dan lain sebagainya, mereka all out. Bahkan ada beberapa tarian-tarian juga dihadirkan. Ada juga di situ. Jadi ibaratnya kunjungan itu nggak kerasa kunjungan, tapi kayak event ini. Jadi rasanya lebih meriah banget gitu. Tapi ya memang ya sayangnya kita hanya terhenti di terbaik kedua gitu loh. Padahal sebenarnya saya pribadi ngerasa wah ini bisa nih.
Oke, tapi udah luar biasa nih, Iya. udah se-Jawa Timur ya. Iya, alhamdulillah, Oke. se-Jawa Timur. Gimana perasaan pada waktu lolos di Jember kemudian mendapatkan peringkat kedua di Jawa Timur? Gimana perasaannya dari Izul sendiri? Nah, sebenarnya justru ketika kita mendapatkan label seperti itu, Mas ya, itu lebih ke arah apa ya? Cambukan ke diri saya sendiri gitu. Apakah ini terus kita lanjutkan tren positif ini gitu kan? Sehingga harapan saya itu semoga nanti ke depannya lebih meriah ini bisa berdampak yang lebih banyak lagi dan lebih positif lagi gitu kan. Karena seperti yang kebanyakan guru-guru spiritual saya menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Oke, luar biasa. Kayak gitu. Jadi benar-benar sebagai cambukan aja lah untuk tantangan kedepannya harus lebih bermanfaat. Oke, Gitu. dan maksudnya tetap konsisten ya berbagi kepada sesama ini. Betul. Ini cukup berat sebenarnya nih. Karena emang kadang kalau kita udah mikir ya, kalau kita udah profit oriented gitu Betul. katakanlah, itu kayaknya udah segala cara kayak dilakuin gitu kan. Aduh. Kalau ini apa ya, nggak profit oriented lagi Mas. Karena ini programnya sosial banget. Bener-bener sosial nih Mas. Iya. Dan juga nih untuk planning kedepannya sendiri dari beberapa tadi ada apa aja? Ada lebih meriah.com, lebih kreatif.com, terus kemudian ada lagi lebihberkah.com. lebihberkah.com. Ya, itu yang lebih-lebih. Lebih-lebih. Nah, untuk planning sendiri memang rencana kedepannya kita terus meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan platform itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita akan meluncurkan beberapa platform lain. Baru lagi nih berarti. Baru lagi untuk ini Mas, melengkapi perjalanan ke depannya. Dari tiga ini. Dari tiga itu tadi. Jadi kita melihat bahwa ke depannya itu apa ya? Digital marketing itu harus semua organik. Pernah kebayang nggak Mas? Jadi kalau kita nge-ads di salah satu platform itu kan bayar kan Mas? Bayar betul. Dan bayarnya itu semakin kesini reach-nya itu nggak begitu nggak begitu bagus. Gitu. Nah akhirnya kita mikir apa kita bikin platform baru nih yang memunculkan organik. Jadi kan semua sosial media itu butuh sesuatu konten yang organik gitu kan. Nah, kita kembangin sebuah sistem yang nantinya bisa memunculkan keorganikan perkembangan kontennya. Jadi nggak melulu berbayar di satu sisi ya? Tetap berbayar. Tetap berbayar. Cuman lebih ke organiknya. Organiknya yang ditonjolin gitu ya. Karena kalau misal kita ads ke di salah satu platform itu dia kan nge-reach berdasarkan algoritma platform itu. Nah, kalau kita dibalik, jadi kita punya postingan yang bikin reach itu organik adalah di-share sama orang-orang banyak. Jadi kayak mode to mode gitu ya. Gitu. Jadi intinya modelnya seperti itu dan nanti kita harapin itu jadi ladang penghasilan sampingan juga buat teman-teman yang ada di sekitar kita. Gitu. Makanya berusaha. Berusaha dan pantang menyerah. Berusaha dan pantang menyerah. Aduh, luar biasa banget obrolan kita di sore hari ini. Tapi kayaknya waktunya udah mepet nih ya. Udah hampir 1 jam gak kerasa. Oke, makasih banyak ya Kak Izul udah hadir di Numpang Nampang di sore hari ini. Semoga semakin sukses ke depannya buat semua platformnya dan buat semua rencana-rencananya ya. Amin. Oke, sahabat kreatif, itu tadi obrolan kita dengan Kak Izul sebagai pemuda pelopor tingkat Jawa Timur bidang inovasi dan teknologi. Kita akhiri sampai di sini. Aku Sedi Wira undur diri dari ruang dengar kamu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.